Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirza Aliana Rafli dengan NIM 2203329. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang proyek saya dengan judul E-Assessment Listrik Arus Arah. Baiklah, di sini saya menggunakan Google Site untuk membuat E-Assessment Listrik Arus Arah tersebut. Nah, baik, yang pertama itu ada judulnya itu tentang listrik arus arah. Nah, di mana untuk kalimat yang di atas tuh ada home itu bagian tampilan awal seperti ini. Untuk kata pengantar ada deskripsi e-assessment. Ini deskripsi e-assessment, petunjuk penggunaan e-assessment, CP dan TP. Nah, untuk lainnya itu ada untuk pertemuan 1, pertemuan 2, dan profil. Nah, baik, kita kembali ke home. Nah, untuk home-nya sendiri terus terdapat 7 icon. Terdapat 7 icon dengan icon yang pertama itu kata pengantar, deskripsi e-assessment, petunjuk penggunaan e-assessment, CP dan TP, pertemuan 1, pertemuan 2, dan profil atau deskripsi tentang pembuat e-assessment tersebut. Nah, di bawah ini terdapat Universitas Negeri Padang dan baik itu yang dibuat oleh saya sendiri, itu Mirza Aliana Rafli. Baik, kita mulai untuk yang kata pengantarnya. Nah, ini merupakan kata pengantarnya. Disusun di Sungai Penuh pada tanggal 8 November 2025 oleh saya sendiri, Mirza Aliana Rafli. Oke, kita next. Jika kita next, kita akan masuk ke deskripsi e-assessment. Nah, di mana e-assessment itu sendiri adalah alat penilaian digital yang dirancang untuk membantu peserta didik memahami konsep dasar dan penerapan listrik arus arah melalui kegiatan evaluasi yang interaktif dan bermakna. Nah, melalui platform ini atau Google Set ini, peserta didik mengerjakan soal-soal yang disusun berdasarkan konteks nyata, seperti penggunaan baterai, rangkaian listrik sederhana, perangkat elektronik, hingga pemanfaatan energi listrik yang efisien. Nah, selanjutnya kita next. Jika kita next, kita masuk ke petunjuk penggunaan e-assessment. Nah, di sini ada 9 petunjuk. Yang pertama itu masuk ke sistem e-assessment tersebut. Nah, kemudian setelah masuk ke e-assessment tersebut, nanti terdapat beberapa menu seperti yang tadi terdapat 7 menu. Nah, di sini ada pertemuan 1 itu berisi diagnostik awal, e-assessment formatif, asesmen sumatif, dan rubrik penilaian untuk materi tegangan, arus, dan hambatan. Nah, untuk pertemuan 2 sama seperti pertemuan 1 tetapi materinya tentang hukum Ohm. Nah, lanjut ke profil atau identitas pembuat, itu nanti menampilkan informasi pribadi serta riwayat hasil asesmen. Nah, kemudian sebelum memulai asesmen, setiap peserta wajib mengisi identitas diri secara lengkap dan benar pada menu profil atau identitas. Nah, kemudian bacalah seluruh instruksi umum yang tertera pada halaman asesmen. Nah, kemudian mengerjakan asesmen itu untuk pertemuan 1 dengan materi tegangan, arus, dan hambatan. Nah, untuk pertemuan 2 itu untuk materi hukum Ohm. Nah, kemudian mengikuti aturan waktu yang telah ditentukan pada setiap asesmen. Nah, biasanya setiap asesmen itu terdapat sekitaran 30 detik atau sampai 1 menit untuk pengerjaan asesmennya. Nah, kemudian mengerjakan secara mandiri, jujur, dan menghindari membuka sumber lain yang tidak diizinkan. Kemudian membaca setiap instruksi dan teliti sebelum menjawab soal. Nah, kemudian memastikan menekan tombol kirim atau submit setelah mengerjakan
setelah selesai mengerjakan agar jawaban tersimpan dalam sistem. Nah, selanjutnya kita next. Jika kita next itu terdapat CP dan TP. Nah, di mana untuk CP listrik arus searah itu sendiri adalah menganalisis konsep arus, tegangan, dan hambatan dalam rangkaian listrik arus searah, menerapkan hukum Ohm untuk menyelesaikan permasalahan fisis, menghitung hambatan pengganti pada rangkaian seri dan paralel, menyelidiki hubungan antara kuat arus dan hambatan melalui percobaan sederhana. Kemudian mengevaluasi kinerja rangkaian listrik arus searah dalam kehidupan sehari-hari, mengaitkan konsep listrik arus searah dengan penerapan teknologi modern seperti baterai, adaptor, dan perangkat elektronik lainnya. Nah, untuk tujuan pembelajaran itu sendiri ada 3. Yang pertama itu menganalisis hubungan antara arus, tegangan, dan hambatan pada rangkaian listrik arus searah berdasarkan hukum Ohm secara logis dan sistematis. Yang kedua itu mengevaluasi karakteristik serta kinerja rangkaian seri, paralel, dan campuran berdasarkan efisiensi, keamanan, dan kesesuaian penggunanya. Nah, untuk tujuan pembelajaran yang terakhir itu ada merancang dan menciptakan model rangkaian listrik arus arah yang fungsional sebagai solusi permasalahan kontekstual dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita next. Nah, sekarang kita masuk ke pertemuan pertama. Ya, jika kita tekan Home, akan kembali ke layar semula. Nah, kita tekan untuk pertemuan pertama. Kita pilih untuk asesmen diagnostik awal. Nah, di sini untuk asesmen diagnostik awal pada pertemuan pertama itu, di sini saya menggunakan Kahoot. Ya, kita coba buka linknya. Nah, di sini untuk soal Kahoot itu ada 6, di mana untuk soal pertama itu arus listrik terjadi karena adanya A. hambatan, B. tegangan, C. aliran mata listrik, dan D. energi listrik. Nah, untuk soal Kahoot ini ada 6 soal. Ya, baik, kita ulang ke asesmen. Oke, kita ulang ke pertemuan 1. Kita masuk ke asesmen sumatif. Asesmen sumatif, oke, ini link untuk asesmen sumatif sini saya menggunakan live worksheet. Kita tekan linknya. Nah, di sini untuk live worksheetnya itu terdapat 13 pilihan ganda dan 5 soal esai. Nah, nanti peserta didik dapat menulis namanya di sini. Kita misalkan kita buat namanya Mirza kelas 12C. Nah, di sini bisa kita tuliskan namanya sesuai data kita pribadi. Nah, nanti kita bisa menentukan jawabannya. Kita misalkan dari soal yang pertama itu 3 buah hambatan dengan nilai secara berturut-turut 10, 15, dan 25 dihubungkan secara seri pada tegangan 90 volt. Nah, maka kuat arus listrik yang mengalir adalah, nah kita misalkan jawabannya D. Nah, nanti setelah dipilih, nah nanti lever sheet-nya akan seperti ini untuk pilihan ganda. Nah, kita misalkan untuk esai. Nah, berapakah beda potensial kutub-kutub baterai sebuah rangkaian jika baterai tersebut membutuhkan energi sebesar 60 Joule untuk memindahkan muatan 20 kolom? Nah, kita coba buat diketahuinya terdahulu. Nah, nanti siswa-siswa dapat membuat jawabannya di sini. Oke, setelah selesai, nanti siswa akan menekan finish dan nanti akan keluar
hasilnya. Oke, kita kembali ke e-assessment-nya. Kita masuk ke asesmen formatif. Nah, untuk asesmen formatif di sebelah kiri terdapat kisi-kisi, kisi-kisi untuk pertemuan pertama. Ini untuk yang pilihan ganda, ini untuk yang esai. Nah, untuk soal asesmen formatifnya sama 5 pilihan ganda dan 5 untuk esai. Nah, di sini saya menggunakan GForm untuk membuat asesmen formatifnya. Nah, nanti setelah siswa menjawab atau memilih jawabannya, nanti siswa tersebut dapat mengirimkan jawabannya. Begitu pula untuk yang esai. Untuk esai, setelah siswa menjawab pertanyaannya di sini, nanti siswa tersebut dapat mengirimkannya. Oke, kita pulang ke pertemuan 1. Kita masuk ke rubrik penilaian. Nah, untuk rubrik penilaiannya, yang sebelah sini untuk asesmen formatif. Nah, untuk yang sebelah sini untuk asesmen sumatif. Di mana untuk materi hubungan tegangan, arus dan terang lampu itu menjelaskan perubahan arus dan kecerahan lampu ketika tegangan ditambah dengan alasan konsep listrik sederhana dengan skor maksimal itu 4. Sama juga untuk asesmen sumatif dengan materi hubungan tegangan dan terang lampu. Itu untuk kriteria penilaiannya menjelaskan hubungan tanpa rumus menggunakan konsep energi dan aliran arus. Dengan skor maksimalnya itu juga 4. Nah, sekian untuk pertemuan 1. Kita lanjut untuk ke pertemuan 2. Masuk ke pertemuan 2. Nah, di sini terdapat 4 juga. Ada asesmen diagnostik awal, sumatif, dan formatif. Dan terakhir rubrik penilaian. Oke, kita masuk ke asesmen diagnostik awal untuk yang pertemuan 2. Nah, untuk diagnostik awal untuk yang pertemuan 2, di sini saya menggunakan quizzes. Oke, kita buka. Sini saya menggunakan quizzes. Pada quizzes tersebut terdapat 10 soal. Kita tunggu quizzesnya terbuka terlebih dahulu. Nah, di sini terdapat asesmen diagnostik pertemuan 2, listrik arus searah. Untuk soalnya itu 10 soal. Nah, kita coba preview as student. Nah, di sini terdapat arus listrik mengalir dari potensial rendah ke potensial tinggi. Nah, di sini terdapat 2 opsi, ada benar dan salah. Ya, kita coba tekan salah. Ya, ternyata betul. Nah, begitu pula seterusnya terdapat beberapa opsi. Nah, ini untuk soal nomor 2 dari 10 soal. Oke. Kita ulang ke e-assessment-nya. Temuan 2. Oke. Kita masuk ke asesmen sumatif. Nah, di sini untuk asesmen sumatifnya saya menggunakan user me. Oke, kita coba. User me tentang listrik arus arah. Nah, di sini saya membuat sebanyak 5 soal. Oke, kita ulang ke formnya atau ke asesmen sumatifnya.
Oke, kita ulang ke pertemuan 2. Kita masuk ke asesmen formatif. Nah, untuk asesmen formatif sama seperti pertemuan pertama. Di sini saya di sebelah kiri terdapat indikator atau kisi-kisi soal. Nah, di sebelah kanan ini terdapat soal-soalnya atau asesmen formatifnya untuk pertemuan kedua yang pilihan ganda. Nah, nanti setelah siswa memilih jawabannya, nanti siswa dapat mengirimkan jawabannya. Nah, lanjut. Nah, sebelah kiri ini kisi-kisi soalnya untuk yang esai. Dan di sebelah kanan asesmennya untuk esai sebanyak 5. Nanti setelah siswa menjawab pertanyaannya, nanti siswa dapat mengirimkannya. Ya, kita ulang ke pertemuan 2. Kita masuk ke rubrik penilaian. Nah, untuk rubrik penilaiannya sama seperti asesmen formatif. Sama seperti pertemuan 1, di mana sebelah kiri itu asesmen formatif dan sebelah kanan asesmen formatif. Bedanya cuma di materi. Nah, untuk materi yang asesmen formatif itu hukum Ohm pada proses charging menjelaskan hubungan V, tegangan, arus, dan hambatan pada gambar secara tepat. Kemudian relevansi dengan gambar dan kejelasan jawaban. Nah, jika siswa tersebut dapat menjelaskan hanya di bagian hubungan tegangan, arus, dan hambatan pada gambar secara tepat, nah siswa tersebut cuma hanya mendapat nilai 2. Nah, jika siswa tersebut bisa menjelaskannya secara relevansi dengan gambar, itu mendapat tambahan poin 1 menjadi 3 poin. Dan untuk kejelasan jawaban atau siswa tersebut menjelaskan secara detail, itu mendapatkan skor maksimalnya 4. Nah, begitu pula untuk asesmen sumatif. Dengan materi ketepatan konsep, itu untuk kriteria penilaiannya pemahaman mendalam tentang hukum Ohm, resistansi, tegangan, arus, daya. Nah, itu untuk skor maksimalnya tuh 3. Oke, kita ulang ke pertemuan 2. Kita ulang ke Nah, kita masuk ke profil atau identitas penyusun. Nah, di sini saya sendiri Mirza Orlando Rafli dengan NIM 22033029. Ya, baiklah. Di sini saya akan menjelaskan sebelum dan sesudah direvisi. Untuk sebelum revisi itu pada asesmennya, semuanya saya menggunakan GForm. Untuk pertemuan 1 dan 2 saya menggunakan GForm untuk asesmennya. Nah, setelah direvisi itu saya menggunakan untuk pertemuan satunya itu saya menggunakan pada diagnostik awal saya menggunakan Kahoot. Pada sumatif itu saya menggunakan live worksheet. Nah, untuk yang pertemuan untuk yang asesmen formatif itu saya tetap menggunakan GForm. Nah, untuk pertemuan yang kedua itu pada diagnostik awal saya menggunakan Quizzes. Nah, untuk yang asesmen sumatif itu saya menggunakan UserMe, dan untuk yang asesmen formatif saya tetap menggunakan GForm. Baik, sekian pemaparan produk saya yang saya buat. Baiklah, mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penjelasan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.